Halo, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Dr. Andus Jumiadi, AWAK MSI, CFR CFTAX, selaku dosen pengampu untuk mata kuliah kewirausahaan, dan juga untuk teman-teman semua yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai startup bisnis. Untuk itu, ada baiknya sebelum kita masuk ke dalam topik materi pembahasan, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Riyama Veronica Tampu Bolon dengan NIM 7203520024. Saya dari kelas akuntansi A, angkatan tahun 2020. Baiklah, kita akan masuk ke materi pembahasan yang pertama. Baiklah, dapat kita perhatikan pada tampilan slide ini, kita akan membahas mengenai topik inti materi startup bisnis yang ada di dalam pembahasan kali ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan dan pengertian bisnis startup. Kemudian ada karakteristik dari suatu bisnis startup. Kemudian ada jenis bidang startup bisnis di Indonesia. Selanjutnya ada aspek penting dalam pembentukan bisnis startup. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan bisnis startup. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan startup bisnis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah munculnya startup bisnis. Startup menjadi populer secara internasional pada masa bubble.com sekitar tahun 1998 hingga tahun 2000-an. Banyak perusahaan .com didirikan secara bersamaan pada periode tersebut, dikarenakan saat itu sedang gencarnya perusahaan perintis untuk membuka website pribadi demi memulai bisnisnya. Kejadian ini berdampak dengan semakin banyaknya orang yang mengenal internet sebagai ladang baru untuk memulai bisnisnya. Dan saat itulah startup lahir dan berkembang, sehingga kata startup mengalami pergeseran makna dan arti, menjadi bisnis yang selalu identik dengan dunia digital, teknologi informasi, dan juga aplikasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi startup menurut para ahli. Di sini terdapat 4 definisi startup menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Wikipedia. Bisnis startup merujuk pada perusahaan yang belum lama beroperasi. Kemudian menurut Steve Blank, akademisi dan entrepreneur di Silicon Valley, mendefinisikannya sebagai sebuah organisasi bisnis yang sedang mencari model bisnis sehingga bisa diulang dan bisa diukur. Kemudian ada menurut Eric Ries, yang mengatakan bahwa bisnis startup merupakan institusi yang dirancang untuk menghasilkan produk atau layanan baru untuk menyelesaikan masalah masyarakat dalam kondisi ketidakpastian yang ekstrim. Dan terakhir, menurut Paul Graham, bisnis startup adalah suatu perusahaan yang dirancang untuk berkembang cepat dan mengejar atau mengikuti pertumbuhan. Kemudian, dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa startup diartikan sebagai bisnis model baru dalam mendirikan usaha dengan ciri memaksimalkan fasilitas teknologi dengan didukung perencanaan matang, idealisme individu, dan juga tema usaha yang unik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik bisnis startup. Di sini terangkum 3 karakteristik bisnis startup. Yang pertama, usia bisnis kurang dari 3 tahun. Perusahaan startup ini merupakan perusahaan yang belum lama berdiri. Perusahaan startup ini setidaknya berdiri kurang dari 3 tahun dan biasanya dikatakan sebagai perusahaan bayi yang baru lahir, atau sebutan lainnya yaitu perusahaan baru berkembang. Kemudian karakteristik selanjutnya, inovasi dan keunikan ide startup dilandasi dengan inovasi dan juga keunikan. Memang benar, tidak harus menjadi trendsetter dengan menjadi follower pun bisa. Tetapi perusahaan-perusahaan harus tetap berinovasi agar dapat berbeda atau unik dibandingkan dengan kompetitor perusahaan lainnya. Selanjutnya, karakteristik dari bisnis startup ini adalah minim sumber daya manusianya. Jumlah tim sebuah bisnis startup idealnya di bawah 20 orang.
Bahkan ada juga bisnis startup yang berjalan dengan hanya 3 atau 5 orang saja. Semua bisa berjalan dengan baik karena dibantu dengan adanya sistem teknologi. Dengan keterbatasan, maka diharapkan muncul kreativitas dalam memberikan ide-ide yang dapat meningkatkan bisnis startup ini. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah aspek penting dalam startup bisnis. Aspek ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada aspek perizinan hukum bisnis startup, kemudian ada aspek produksi dan produk bisnis startup, kemudian ada aspek perencanaan strategi pemasaran bisnis startup, kemudian ada aspek perencanaan keuangan bisnis startup. Baiklah, slide selanjutnya yaitu mengenai aspek perizinan hukum bisnis pada perusahaan startup. Yang pertama, aspek yang harus kita penuhi adalah akta pendirian usaha. Akta pendirian perusahaan merupakan salah satu dokumen yang dibuat oleh notaris sebagai langkah awal untuk mendirikan perusahaan, baik dalam bentuk firma, CV, ataupun PT. Ketiga badan usaha tersebut dibuat berdasarkan akta pendiriannya. Kemudian kita harus memiliki NPWP badan usaha. Legalitas lain yang harus dimiliki perusahaan adalah NPWP badan. Selayaknya orang pribadi, sebuah perusahaan juga memiliki kewajiban untuk mengurus pajaknya, mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajaknya. Selanjutnya, pengurusan SIUP. SIUP merupakan surat izin yang dikeluarkan pemerintah daerah kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan juga jasa. Selanjutnya ada pengurusan SKDP. SKDP sebagai surat keterangan yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki domisili di alamat yang tertera dalam SKDP. Selanjutnya ada pengurusan TDP atau tanda daftar perusahaan. TDP sendiri merupakan dokumen pengesahan yang menyatakan bahwa suatu usaha telah melakukan kewajiban pendaftaran perusahaannya. Dan terakhir, ada merek dagang. Pendaftaran merek dagang di Indonesia bersifat first to file. Artinya, pihak yang paling cepat mendaftarkan mereknya akan memiliki kemungkinan paling besar diakui sebagai pemilik merek tersebut. Kemudian ada aspek produksi dan produk bisnis startup. Aspek produksi dan produk bisnis startup ini terbagi menjadi 4. Yang pertama berangkat dari kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat adalah peluang bisnis, terlebih jika ada produk masyarakat yang belum bisa dipenuhi oleh pihak manapun di dunia ini. Hampir seluruh produk berbasis teknologi yang sangat terkenal dan banyak dibeli saat ini adalah berangkat dari kebutuhan masyarakat. Kemudian perkaya diri dengan ide dan juga inspirasi. Ide dan inspirasi merupakan awal timbulnya suatu ide bisnis. Di era yang sangat kompetitif ini, diperlukan suatu ide yang brilian untuk memulai bisnis dan mempertahankannya. Selanjutnya, rencanakan produk dengan matang dan lakukan dengan cepat. Ketika kita ingin merencanakan suatu produk startup, maka kita harus mampu menganalisis pasar, mendesain suatu produk, membuat strategi pemasaran, menentukan harga dan target pasar, menyusun struktur organisasi, serta memegang tanggung jawab terhadap seluruh proses bisnis tersebut. Dan terakhir adalah tambahkan value pada produk. Produk yang dihasilkan bisa saja sama persis dengan wirausahawan lainnya atau bisnis startup lainnya. Tetapi ada satu hal yang membuat suatu produk tertentu lebih disukai dan lebih laris dibandingkan produk lainnya yang serupa, yaitu nilai atau value-nya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek perencanaan keuangan pada bisnis startup. Yang pertama, persiapkan biaya produksi atau setup cost. Biaya produksi ini biasanya mencakup biaya administrasi, pendaftaran, lisensi, peralatan dan aset, serta modal di awal. Selanjutnya ada proyeksikan laba dan rugi. Maksudnya, kita disuruh membandingkan perkiraan omset dengan harga pokok penjualan dan biaya operasionalnya. Selanjutnya, ada perkiraan arus kas. Di sini
ini kita bisa memperhitungkan bertambahnya atau berkurangnya kas selama periode yang ditentukan oleh besarnya pengeluaran dan juga penjualan investasinya. Selanjutnya ada perkiraan raja saldonya. Perkiraan raja saldo ini penting sebab bisa memperkirakan jumlah pengeluaran dan pembiayaan operasional pada bisnis startup. Selanjutnya, kita bisa menganalisis BEP atau Break Even Point-nya. Break Even Point ini membantu dalam perencanaan keuangan startup dalam menghitung hubungan biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume aktivitasnya. Selanjutnya, kita bisa menerapkan disiplin keuangan. Maksudnya, jangan sekalipun memakai dana yang telah kita alokasikan tersebut untuk sekedar membeli benda konsumtif atau yang tidak penting. Dan terakhir, ada aspek pendapatan layanan konsultasi keuangan. Dari pengalaman dan pengetahuan konsultan ini, tim kerja kita dapat belajar bagaimana mengelola keuangan dan proses penerapannya hingga bisnis startup kita dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, aspek perencanaan strategi pemasaran bisnis startup. Yang pertama, kita dapat menyusun strategi terbaik yang kita miliki. Kemudian kita dapat memahami karakter konsumen. Yang ketiga, kita mengetahui brand apa yang ingin dipasarkan. Kemudian selanjutnya ada menghadapi kompetitor. Selanjutnya membuat konten marketing yang berbeda dan menarik. Kemudian kita bisa memperbanyak konten berbau visual. Selanjutnya kita dapat mencoba menggunakan Google AdWords. Selanjutnya mengoptimalkan SEO atau menggunakan Facebook dan Instagram Ads. Dan terakhir kita dapat memanfaatkan influencer marketing. Faktor keberhasilan dari startup bisnis. Yang pertama ada faktor technical competence, ada marketing competence, ada financial competence, dan ada human relation. Technical competence merupakan sebuah kemampuan atau kompetensi pada aspek penyusunan bentuk usaha dan sistem yang dipakai dalam menjalankan usaha. Aspek ini dapat dilihat secara real di sistem operasional sebuah bisnis. Keberhasilan bisnis terrealisasi ketika support dari aspek technical competence maksimal. Selanjutnya ada marketing competence. Marketing competence adalah kompetensi yang dibutuhkan untuk menemukan pasar yang tepat, fokus terhadap pelanggan, dan menjaga keberlangsungan hidup perusahaan. Marketing adalah aspek yang membutuhkan pendanaan untuk selanjutnya. Aspek marketing juga merupakan aspek yang akan mendatangkan pendapatan melalui konsumen yang melakukan transaksi. Selanjutnya ada faktor finansial competence. Faktor ini merupakan kemampuan di bidang keuangan yang bermanfaat untuk mengatur keuangan, pembelian, penjualan, pembukuan, sampai pada laporan keuangan. Aspek finansial merupakan aspek yang berhubungan erat dengan perputaran arus kas atau keuangan dalam sebuah bisnis. Keberhasilan bisnis tercipta ketika financial competence mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada human relation. Human relation merupakan kompetensi dalam mengembangkan relasi personal seperti kemampuan komunikasi dan membangun sebuah jaringan. Aspek ini sangat penting karena sebuah startup bisnis tidak bisa dijalankan oleh satu individu saja, di mana semua bisnis tetap membutuhkan orang lain yang berposisi sebagai rekan kerja, karyawan, ataupun pelanggan. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis startup bisnis yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada Agtech atau Agrikultur Reteknologi. Maksud saya Agrikultur Teknologi. Agtech atau Agrikultur Teknologi merupakan startup yang dikembangkan untuk memberikan solusi di bidang pertanian. Contohnya yaitu ada Aruna. Di sini ada gambar aplikasi dari startup Aruna. Selanjutnya ada aplikasi e-commerce. Istilah ini disematkan pada startup yang memberikan layanan jual beli online. Contoh startupnya yaitu Tokopedia yang dapat kita lihat pada gambar berikut. Kemudian ada EdTech atau Education Technology.
Startup ini bergerak untuk memberikan solusi seputar edukasi, baik formal maupun non-formal. Contohnya itu Ruang Guru, Genius, dan juga lain-lain. Selanjutnya ada fintech, financial technology, yang merupakan startup keuangan yang memberikan layanan seperti pinjaman online, dompet digital, ataupun pembayaran ataupun aplikasi investasi. Contohnya ada aplikasi Reksadana, Bibit. Selanjutnya ada healthy technology, startup yang melayani kesehatan seperti konsultasi dokter online, pembelian obat, pemesanan antrean klinik. Contohnya yaitu ada startup Halodoc. Selanjutnya ada Insurtech atau Insurance Technology. Startup ini bergerak di bidang asuransi yang memberikan layanan untuk mendigitalkan produk asuransi kita. Contohnya yaitu Premiro, Oala, Future Ready, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada Legal Tech atau Legal Technology. Startup ini bergerak di bidang hukum dan memberikan pelayanan untuk efisiensi pelaku usaha untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. Contoh startup ini ada Justika dan juga Lexar. Selanjutnya ada Loyalty Platform, startup yang memberikan layanan sistem keanggotaan. Layanan ini untuk meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap sebuah merek atau bisnis. Contohnya Get Plus, Tada, dan lain-lain. Selanjutnya ada New Retail, startup yang memberikan layanan transformasi retail tradisional menjadi online tanpa menghilangkan model bisnis yang sudah diterapkannya. Contohnya yaitu kopi kenangan. Kemudian ada On Demand, startup yang memberikan layanan pemesanan dengan mengemasnya dalam aplikasi. Contohnya yaitu makanan. Contoh startup ini ada Sejasa, Mr. Jeff, Kulina, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan bisnis startup. Untuk kelebihannya, yang pertama, bisnis startup dapat membuat kita memiliki kesempatan untuk belajar tinggi bagi pemilik dan karyawan, karena sebagian besar tanggung jawab harus dikerjakan oleh orang yang sama dalam berbagai peran. Kemudian yang kedua, bekerja di startup dapat meningkatkan rasa tanggung jawab karena banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Yang ketiga, tempat kerja yang fleksibel dan santai, mulai dari outfitnya, interaksi karyawannya, hingga juga jam kerjanya. Dan terakhir ada bisnis startup dapat mendorong inovasi karena bisnis ini memerlukan ide yang inovatif agar tidak terkalahkan dengan kompetitor. Kemudian kita akan membahas mengenai kekurangan dari bisnis startup berikut. Yang pertama, risiko kegagalannya tinggi, terutama jika pemilik bisnis tidak terjun langsung dan fokus membangun bisnis tersebut. Yang kedua, memiliki stres kerja yang tinggi karena bisnis startup memiliki perputaran yang cepat. Yang ketiga, tidak memiliki cukup modal untuk melakukan operasional bisnis karena bisnis belum menghasilkan keuntungannya. Dan yang terakhir, lingkungan bisnis yang kompetitif karena banyak yang memperjuangkan ide yang hampir serupa, dan yang dapat bertahan adalah yang menang dan memiliki ide yang lebih inovatif lagi. Demikianlah hasil pembahasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun materi yang termuat dalam pembahasan kali ini, saya mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat berguna untuk para pendengar dan juga para pembaca. Sekian dan terima kasih.